Jadi hari ini yang kita dapat apa ya? Ayo sama pengajar dulu ya. Satu meja satu ya. Oh ya, selamat. Oh, nggak mau. Ini tadi udah banget. Tadi ini mau kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa saja kemarin yang sudah dibacakan kemarin ekosistem ya. Selain ekosistem, ibu juga sudah mengajarkan mengenai komponen abiotik dan biotik. Terus yang kedua selain itu satuan-satuan dalam ekosistem. Dari pembelajaran kemarin, apakah masih ada yang dibutuhkan? Tidak ya. Jadi kita bisa langsung lanjut ke materi baru. Jadi di dalam materi baru ini kita pembelajaran pada materi ini yaitu nantinya kalian setelah mempelajari sebab ini diharapkan kalian dapat menjelaskan pola interaksi antar komponen abiotik dan ekosistem serta seperti netralisme, kompetisi, simbiosis, predasi, herbivori, dan antibiosis. Kemudian yang kedua yaitu nantinya kalian dapat mengidentifikasi dan memberikan contoh nyata pola interaksi yang terjadi di suatu ekosistem. Sebelumnya, ibu mau tanya. Bentar ya, kita amati dulu 3 gambar di atas. Yang pertama, gambar apa? Kelihatan nggak? Kira gambar apa? Dan yang kedua, gambar ya, mengambil peta. Yang ketiga, ya. Yang pertama, pada gambar tersebut makhluk hidup apa saja yang termasuk komponen biotik? Yuk, salah satu bisa menjawabkan soal tersebut. Di gambar tersebut mana yang termasuk makhluk hidup yang termasuk dalam komponen biotik? Mana? Kemarin biotik apa? Ya, yang biotik. Kemarin biotik apa? Ya, itu contohnya. Di situ di gambar itu apa? Ya. Gambar itu gambar manusia. Kata. Terus? Ya. Apa? Tumbuhan. Ya. Kemudian, bagaimana mereka berinteraksi? Mana? Menurut kalian? Dari gambar nomor 1, individu gimana? Apa? Ya. Mana kemarin individu? Ya, yang hidup sendiri. Pada gambar tersebut, apa saja yang hidup sendiri? Ya. Apa ya? Tumbuhan juga. Tapi tumbuhannya yang Tuhan contoh nomor 2, karena yang nomor 3 itu 2 ya tumbuhannya. Jadi itu termasuk di apa? Kalau 2 itu lebih dari 1 itu. Ya, termasuk di dalam populasi kalau lebih dari 1 tetapi jenisnya sama. Kemudian, apakah ada di gambar tersebut yang termasuk di dalam komunitas? Ada tidak? Tidak ya? Oke, kita lanjutkan. Menurut kalian, kenapa beberapa makhluk hidup saling membantu sementara yang lain bersaing? Kenapa? Ya, jadi yang contohnya nomor 1 itu karena kenapa? Ya, bersaing untuk mendapatkan sebuah makanan. Sampai sini bisa dipahami? Kita masuk ke materi berikutnya. Yang pertama, yuk siapa yang mau membacakan? Yang biotik dan abiotik. Angkat tangan. Kalau enggak, ibu akan tunjuk. Tunjuk aja ya. Enggak, yuk. Dibedakan yang biotik. Ya. Yang keras tangannya keras. Kalian sudah bisa menyimak di pelajarannya ya. Jadi biotik dan abiotik itu merupakan suatu makhluk hidup atau komponen biotik tergantung pada komponen abiotik untuk bertahan hidup. Komponen abiotik menciptakan kondisi yang memungkinkan makhluk hidup beradaptasi. Contohnya bisa lihat di gambar berikut. Yang pertama, pohon membutuhkan
seperti kamu. Nah, nanti si pohon itu melepaskan daun ya sudah layu atau sudah kering, kemudian nanti si cacingnya akan mengurai. Jadi nanti tanahnya bisa subur dibantu oleh si cacing tersebut. Ya. Oke, apabila dari salah satu komponen tersebut hilang, maka berpengaruh kepada lainnya. Contohnya, jika tidak ada sinar matahari, maka pohon tidak akan berfotosintesis atau mencari makanannya sendiri atau menghasilkan makanan sendiri. Kemudian, jika si pohon tidak ada air, maka kalau pohon tidak ada airnya, gimana? Pohon itu akan layu atau mati. Sampai sini paham? Paham sampai sini, anak-anak? Paham. Kalau paham, kita akan mengerjakan atau membuktikan dengan mengerjakan LKPD. Mengerjakan LKPD sekarang satu meja saja kelompokannya, ya. Terus saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya. Jadi urutannya ini bagi kalian. Nah, yaitu apa jenis pola interaksi yang terjadi pada kedua gambar tersebut. Jadi di situ ada ibu sajikan 2 gambar ya. Yang gambar 2 itu pohon-pohon yang tidak ada daunnya. Yang gambar 1 itu terdapat pohon-pohon yang lebat daunnya. Yuk, silahkan dikerjakan dan jangan lupa diberi nama dan nomor absen. Namanya lengkap ya. Kalau yang aktivitas 1 sudah selesai, boleh lanjut ke aktivitas 2. Yang nomor 1 perhatikan ya yang lainnya. Yang aktivitas 1. Jadi kelompok 7 memaparkan perbedaannya. Yang pertama yaitu karena gambar pertama itu memiliki daun yang lebat. Kemudian yang kedua yaitu memiliki daun yang tidak lebat. Yang kedua yang pertama di nomor 2 yaitu lebih mudah mendapatkan air. Jadi si pohon itu dapat mendapatkan nutrisi yang banyak. Bisa juga kan pohon yang satu karena memiliki cukup cantik sinar matahari. Jadi si pohonnya dapat membuat makanan sendiri. Jadi sekian pelajaran pada pagi hari ini.